Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel tentang Guru Kelas Vision dengan program Jam Istirahat bersama narasumber kita, Kepala Sekolah SMP Pesantren Kebon Cinta Ciwaringin Cirebon, Mas Muhammad Panji Maulana. Kabar baik, Mas Panji? Sehat. Nah, Kita baru saja merayakan Harkitnas nih, Mas Panji. tanggal 20 ya. Tanggal 20 kemarin, Hari Kebangkitan Nasional. Sebelumnya kita melaksanakan Harkitnas, Hari Pendidikan Nasional. Eh, Harkitnas itu gimana sih Mas Panji? Dari secara sejarah lalu relevansi saat ini, dari sejarah dulu deh kita Oke. obrolin itu. Historis Harkitnas itu seperti apa? Jadi kita flashback secara historisnya dulu Ya. di momen Harkitnas itu ya. Hmm. Jadi sebenarnya di podcast sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang pendidikan di zaman kolonial. Ya. Nah, itu masih ada relevansinya dengan zaman-zaman itu ya, dengan pembahasan pendidikan di zaman kolonial. Harkitnas itu kan sebenarnya ditetapkan setelah Indonesia merdeka oleh Presiden Soekarno dengan mengacu berdirinya organisasi Budi Utomo. Ini organisasi yang terkenal nih karena pionir atau perintis, di mana pada tahun 1908 tanggal 20 Mei itu lahir organisasi pertama ya yang punya tujuan untuk misi-misi kemanusiaan, sosial dan pendidikan, khususnya untuk pribumi di Indonesia. Memang Itu ada organisasi ya Budi Utomo tadi. Utomo. Sebelum Budi Utomo memang ada organisasi semacam Serikat Dagang Islam, tapi kan lebih ke ekonomi ya. Nah, Budi Utomo ini lahir, misinya itu lebih terarah ke kebangkitan masyarakat pribumi saat itu. Apa sih yang memicu orang-orang di zaman itu untuk membentuk organisasi semacam itu? Nah, uniknya pada saat itu yang mendirikan itu umumnya ya, itu para dokter dan mahasiswa kedokteran. Jadi ada kan sekolah namanya Stovia, sekolah kedokteran zaman dulu, yang mahasiswa-mahasiswanya itu disemangati oleh salah satu dokter senior namanya Dr. Wahidin. Beliau itu dokter pengelana, keliling-keliling ke desa-desa, disuruh menyembuhkan penyakit-penyakit menular semacam itu. Nah, sesampainya di Batavia, beliau ketemulah dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang ada di Stovia itu. Salah satunya itu Dr. Sutomo. Nah, beliau ini kan pemuda yang kritis dan penuh empati, terutama terhadap kondisi di zaman itu. Nah, berawal dari pertemuan itulah sehingga tercetus pendirian organisasi yang dinamakan Budi Utomo tadi. Misinya itu pendidikan, karena Dr. Wahidin ini juga adalah orang yang peduli dengan pendidikan pribumi. Beliau itu keliling-keliling ke desa-desa, ke pelosok-pelosok itu, tahu bahwa banyak orang Indonesia itu di zaman itu pintar tapi tidak punya kesempatan untuk berpendidikan. Sehingga beliau menggalang dana semacam beasiswa untuk orang-orang miskin, tapi digalang dananya itu dari orang-orang kaya. Nah, salah satu misi Budi Utomo itu ya untuk ini ya, menghidupkan pendidikan pribumi. Lalu ada kebudayaan, ada juga sosial. Nah, istimewanya di mana? Kalau kita bandingin dengan organisasi lain, mungkin ada yang lebih radikal, ada yang lebih berkobar ya semangatnya. Cuman karena ini adalah organisasi perintis dan pada saat itu orang-orang pribumi kita itu masih awam soal berorganisasi. Nah, munculnya Budi Utomo itu melahirkan inspirasi bagi kalangan muda, kalangan cendekiawan di masa itu untuk ikut serta membentuk organisasi semacamnya. Maka nggak lama dari situ, dari 1908 lalu ke tahun 1912 itu muncul tuh Kang berbagai macam organisasi semacam, kita tahu nih, Serikat Islam, ormas terbesar di dunia ya kan, sampai saat ini mungkin karena pengikutnya itu banyak sekali ya, lintas pulau.
itu 1912. Terus apa lagi? Organisasi keagamaan Muhammadiyah. Terus ada juga organisasi-organisasi lainnya seperti lebih ke ini ya, muatannya lebih ke politik ya, Indisch Party yang didirikan oleh 3 serangkai, Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker atau ini ya, Max Havelaar itu, dan satu lagi itu Dr. Cipto, alumni Budi Utomo. Dr. Cipto itu alumni Budi Utomo. Cuman karena Budi Utomo itu mungkin apa ya, dalam hal berorganisasi kurang menyinggung atau mengkritik soal kolonialisme, sehingga beliau itu mendirikan organisasi lain yang sifatnya itu lebih radikal. Nah, jadi adanya Budi Utomo itu adalah penyemangat atau oasis baru yang menjadi inspirasi bagi para pribumi untuk membentuk organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang pada akhirnya itu menggerakkan semangat bangsa Indonesia. Makanya momennya itu dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang mana pada saat itu mereka punya satu misi, yaitu ya, keinginan merdeka. bersama, betul. Karena di zaman itu ya lebih cenderung karena kondisinya sudah ini ya, bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun dijajah, dan sistem sosialnya juga sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga melahirkanlah budaya dan struktur sosial yang cenderung fatalism, nerimo, ya sudahlah, takdir gitu kan. Nah, dan mereka itu menganggap bahwa peluang untuk bisa lepas dari kolonial itu kan kecil, apalagi rakyat biasa. Tapi karena ada segelintir pelajar loh ya, karena belum banyak pelajar di zaman itu yang memiliki semangat dan keinginan untuk bisa lebih baik ya, kehidupannya dan kehidupan di sekitarnya, ya sehingga menginspirasi. Jadi istilahnya seberkas cahaya di tengah gelapan, kalau kita istilahkan seperti itu.